Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tahukah kamu apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang mengandung susunan aktivitas untuk memperoleh tujuan tertentu dalam belajar. Lalu, bagaimana hakikat, prinsip, dan fungsi strategi pembelajaran? Bagaimana pula peran strategi pembelajaran? Dan bagaimana implementasi strategi pembelajaran? Izinkan saya, Bagus Satrio, dengan NIM 0606 1282 22756, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hartati, Magister Kesehatan, dan Ibu Destriani, Magister Pendidikan, untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi dan model pembelajaran. Materi yang pertama, yaitu hakikat pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis, untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Adapun hakikat pembelajaran menurut para ahli, yang pertama, menurut Sagala, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, menurut Sujana, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, menurut Hernawan, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran meliputi 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman, 4. Pengulangan, 5. Tantangan, 6. Balikan atau penguatan, dan yang terakhir, perbedaan individual. Nah, mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Prinsip yang kedua adalah keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. Oleh sebab itu, banyak sekali peserta didik yang aktif dalam melakukan proses belajar. Keaktifan tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik misalnya membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri atau tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat, serta mencoba langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. 4. Pengulangan. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi
Juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. Yang kelima, tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang, dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Untuk itu, ciptakanlah pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik. Karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulanginya lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Kadangkala, dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, adanya penguatan positif maupun negatif dalam memperkuat belajar. Prinsip yang terakhir, perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik dan mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti berbeda minat, bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikap, mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Oleh sebab itu, guru harus memahami perbedaan peserta didik secara individu, agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah suatu perancangan yang mengandung susunan aktivitas yang dibentuk dalam suatu perbuatan yang dibentuk untuk memperoleh tujuan pendidikan tertentu. Adapun fungsi strategi. Ada 4 fungsi strategi pembelajaran. Yang pertama, sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Yang ketiga, sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Yang keempat, sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan, ceramah kelas, latihan kelompok, interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Strategi pembelajaran langsung ini mempengaruhi oleh aliran belajar behavioristik. Aliran ini menekankan kepada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini disebut juga dengan strategi pembelajaran inquiry, yang merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah kepada siswa. Sehingga, dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah siswa, ditempatkan sebagai subjek belajar. Selanjutnya, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi yang interaktif dan eduktif, yakni antara guru dengan siswa, siswa dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Yang selanjutnya adalah strategi melalui pengalaman. Strategi melalui pengalaman adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Yang terakhir,
ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Materi selanjutnya ada peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misal saja, strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapat pun lebih luas. Implementasi strategi pembelajaran. Implementasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan, penerapan, atau wujud teori tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, metode, alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun implementasi penggunaan strategi pembelajaran jenjang sekolah dasar. Belajar sambil bermain, inilah sebuah atmosfer yang senantiasa diinginkan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Mereka sangat bosan bila hanya duduk berjam-jam mendengarkan pengajaran guru mengajar di depan kelas. Apalagi jika kreativitas pengajar kurang sejalan dalam mendukung pembelajaran anak. Pada umumnya, anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakter senang bermain, senang bergerak, senang bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan gemar untuk melakukan berbagai praktik secara langsung dari setiap teori yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, ada implementasi penggunaan strategi pembelajaran jenjang SMP. Beranjak ke jenjang SMP, anak-anak di usia ini rata-rata berkisar usia 12-15 tahun, di mana mereka sedang mengalami masa-masa peralihan menuju usia dewasa. Anak-anak di usia ini pada umumnya tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Meski dalam cara berpikir masih mengalami perkembangan, dalam perjalanan usianya, mereka yang masih di usia SMP sedang memulai petualangan mencari jati diri. Dari segi fisik dan psikis, juga mereka mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Biasanya, anak-anak usia SMP memperlihatkan berbagai karakter perubahan dari aspek fisik, cara berpikir, emosi yang menjadi labil, adanya perkembangan sosial, moral, dan juga kepribadian. Dan yang terakhir, ada implementasi penggunaan strategi pembelajaran jenjang SMA. Cara berpikir anak-anak di usia SMA sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam menentukan pilihan mana yang benar dan salah. Tentu saja masih perlu adanya bimbingan dari orang-orang yang lebih dewasa seperti orang tua dan guru di sekolah. Pada masa ini, karakter mereka semakin terbentuk dan mereka mulai harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang akan perjalanan hidup masa depan mereka. Oleh sebab itu, pengenalan akan minat serta bakat perlu diberikan sejak dini, sehingga ini menjadi sebuah bekal berharga bagi mereka untuk dapat menentukan ke arah mana mereka akan memusatkan diri untuk semakin berkembang. Dalam menghadapi perkembangan anak-anak di usia SMA, mereka perlu lebih sering diajak berkomunikasi secara intens dan mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menggali potensi yang ada dalam diri mereka dan mengarahkan tujuan hidup mereka yang semakin terbentuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.